Masa depan Ronald Araujo di Barcelona mulai dipertanyakan. Masa depan Ronald Araujo di Barcelona mulai dipertanyakan setelah sang pemain menunjukkan penurunan performa belakangan ini dan menuai banyak kritikan. Masa depan Ronald Araujo kembali menjadi sorotan setelah kekalahan di semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Padahal, pemain internasional Uruguay ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2031 pada Januari lalu, mengakhiri spekulasi yang menghubungkannya dengan sejumlah klub elit Eropa seperti Bayern Munich, Juventus, Chelsea, dan Manchester United. Kontrak baru Araujo ternyata menyimpan klausul rilis yang berpotensi memuluskan transfer pada bursa transfer musim panas mendatang. Situasi ini semakin diperkuat oleh laporan AS yang mengungkapkan adanya janji dari Direktur Olahraga Barcelona, Deco, kepada Araujo saat penandatanganan kontrak. Janji tersebut berupa peninjauan kembali situasinya jika ia merasa tidak bahagia dan memfasilitasi kepindahannya. Kontrak itu sendiri dibuat untuk meredam gejolak hingga akhir musim. Performa Araujo dalam laga kontra Inter menjadi sorotan tajam. Ia dianggap sebagai pemain dengan peringkat rendah di antara bek tengah Barcelona lainnya, bahkan di bawah Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Eric Garcia, dan Andreas Christensen. Marca melaporkan bahwa Araujo merasa muak dengan kritik yang dialamatkan kepadanya, terutama setelah pertandingan tersebut, di mana ia dianggap bertanggung jawab atas gol-gol penentu kemenangan Inter di menit-menit akhir. Masa depan Ronaldo Araujo di Camp Nou kini menjadi tanda tanya besar seiring dengan performanya yang dianggap kurang memuaskan dan adanya janji transfer dari pihak klub. Robin Gosens ajak Thomas Muller gabung Fiorentina. Robin Gosens mendorong rekan senegaranya, Thomas Muller, untuk bergabung dengannya di Fiorentina. Itu pasti akan menjadi petualangan yang menarik baginya. Robin Gosens secara terbuka mengajak Thomas Muller bergabung dengannya di Fiorentina. Dia mengungkapkan kekagumannya pada Muller dan percaya kehadiran pemain Bayern Munich itu akan memberikan dampak positif bagi La Viola. Gosens menyatakan bahwa ia akan sangat senang jika Muller memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Italia. Ia menggambarkan Muller sebagai pemain yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya pikir para penggemar sepak bola Italia yang bergairah akan menyambut pemain seperti Thomas Muller dengan antusias, ujar Gosens kepada televisi Jerman RTL. Tuscany adalah wilayah yang luar biasa, dengan makanan lezat, banyak sinar matahari, dan suasana yang ramah. Pasti akan menjadi petualangan yang menarik baginya untuk datang ke sini. Gosens juga menyoroti mentalitas pemenang yang dimiliki Muller. Ia percaya bahwa kehadiran pemain seperti Muller akan membantu Fiorentina untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Ajakan Gosens ini tentu saja menarik perhatian para penggemar Fiorentina. Muller telah lama menjadi ikon Bayern Munich, memiliki pengalaman dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Kedatangannya akan menjadi kejutan besar dan meningkatkan daya saing Fiorentina. Namun, belum ada indikasi bahwa Muller mempertimbangkan untuk meninggalkan Bayern Munich. Kontraknya dengan klub raksasa Jerman tersebut masih berlaku, dan ia masih menjadi pemain penting bagi tim. Resmi, Inter akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Inter akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions musim 2024-25. PSG melaju ke partai puncak usai mengalahkan Arsenal dengan agregat 3-1, demikian laporan resmi usai leg kedua semifinal yang digelar Rabu malam. PSG akan bertemu Inter yang lebih dulu lolos setelah menyingkirkan Barcelona. Kami bermain imbang 3-3 di Montjuic dan menang 4-3 lewat perpanjangan waktu di San Siro, ujar pelatih Inter, Simone Inzaghi, soal laga semifinal mereka. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama kali bagi kedua tim di ajang Liga Champions. Ini adalah duel baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi ini, ungkap pernyataan resmi dari UEFA. Inter kembali ke final hanya 2 tahun setelah kekalahan dari Manchester City di musim 2022-23. Kami kalah 1-0 dari City saat itu, tetapi pengalaman itu membuat kami lebih siap sekarang, kata bek Inter, Alessandro Bastoni. Sementara itu, ini menjadi kali kedua PSG tampil di final Liga Champions sepanjang sejarah klub. Kami terakhir ke final pada 2020 dan kalah dari Bayern Munich tanpa kehadiran penonton, kenang kapten PSG, Marquinhos. Final Liga Champions 2025 akan digelar pada 1 Juni di Allianz Arena, Munich. Kami siap menulis sejarah di Munich, kata Kylian Mbappe usai memastikan tiket ke final. Tawaran pertama Man City bagi Diogo Costa ditolak FC Porto. Klub raksasa Portugal, FC Porto, dikabarkan telah menolak tawaran pertama yang diajukan oleh Manchester City untuk mendatangkan Diogo Costa. Melansir kabar dari Vichages, ambisi Manchester City untuk memperkuat posisi penjaga gawang jangka panjang menemui kendala setelah tawaran awal mereka senilai 40 juta euro untuk Diogo Costa ditolak oleh FC Porto. Klub raksasa Portugal tersebut menegaskan bahwa mereka hanya akan menerima tawaran yang sesuai dengan klausul rilis Costa, yakni 60 juta euro. Dengan ketidakpastian masa depan Ederson,
Tekanan kini berada di pihak Manchester City untuk memutuskan apakah mereka akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi demi mendapatkan penjaga gawang berusia 25 tahun tersebut. Costa, yang dalam 2 musim terakhir menjelma menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa, memiliki keunggulan dalam penguasaan bola udara, refleks penyelamatan yang tajam, serta kemampuan bermain dengan kaki yang mumpuni. Profil kiper modern seperti ini sangat sesuai dengan sistem taktik Pep Guardiola. Inkonsistensi performa Ederson sepanjang musim ini memunculkan spekulasi mengenai potensi kepergian pemain asal Brasil tersebut. Diogo Costa diidentifikasi sebagai target utama untuk memperkokoh lini belakang The Citizens, mengingat masa depan Ederson yang tidak pasti dan Stefan Ortega yang dinilai belum memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Tawaran awal City, yang mencakup biaya tetap dan bonus terkait performa, dianggap jauh dari valuasi Porto. Klub Portugal tersebut bersikukuh mempertahankan klausul rilis yang mempersulit negosiasi. Kondisi finansial Porto yang stabil membuat mereka tidak terburu-buru untuk menjual Costa, apalagi kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2027. Inginkan Rafael Leao, Arsenal siapkan dana hingga 100 juta euro. Direktur Teknik Arsenal, Edu Gaspar ingin menjadikan bintang AC Milan, Rafael Leao, sebagai rekrutan besar pertamanya di bursa transfer musim panas mendatang. Direktur Teknik Arsenal, Edu Gaspar, dilaporkan sangat ingin menjadikan bintang AC Milan, Rafael Leao, sebagai rekrutan besar pertamanya di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut calciomercato.com, Edu siap untuk mengeluarkan dana besar demi mendapatkan pemain sayap asal Portugal tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Edu melihat Leao sebagai pemain yang sempurna untuk meningkatkan kualitas lini serang Arsenal dan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Dengan potensi dan kualitas yang dimiliki Leao, Edu yakin bahwa investasi sebesar 100 juta euro akan sepadan untuk jangka panjang. Arsenal memang sedang mencari pemain sayap kiri baru, dan Leao dianggap sebagai target ideal. Kecepatan, kemampuan dribbling, dan naluri golnya dinilai akan sangat cocok dengan gaya bermain The Gunners di bawah asuhan Mikel Arteta. Namun, mendatangkan Leao tidak akan mudah. AC Milan tentu tidak ingin kehilangan salah satu pemain bintang mereka, dan mereka kemungkinan akan memasang harga yang tinggi untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Selain itu, Arsenal juga harus bersaing dengan klub-klub top Eropa lainnya yang juga tertarik. Meskipun demikian, ketertarikan Edu yang kuat dan kesiapan Arsenal untuk mengeluarkan dana besar bisa menjadi faktor penentu dalam perburuan Leao. Resmi. Xabi Alonso tinggalkan Leverkusen demi Real Madrid, era Ancelotti akan berakhir. Xabi Alonso akhirnya membuat keputusan penting terkait masa depannya sebagai pelatih. Setelah membawa Bayer Leverkusen mencetak sejarah, pelatih asal Spanyol itu dikabarkan akan kembali ke Real Madrid. Setelah musim yang luar biasa di Bay Arena, nama Xabi Alonso menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola. Ia berhasil membawa Leverkusen menjuarai Bundesliga tanpa satupun kekalahan, memenangkan DFB Pokal, dan mencapai final Liga Eropa sebelum takluk dari Atalanta BC. Keberhasilan itu menjadikannya salah satu pelatih paling diminati di Eropa. Spekulasi tentang kembalinya Alonso ke Real Madrid, klub tempat ia bermain selama 5 tahun, telah berhembus sejak lebih dari setahun terakhir. Kini, rumor tersebut tampaknya akan menjadi kenyataan. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg, Xabi Alonso telah memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid pada akhir musim ini. Ia telah menyampaikan keputusannya kepada manajemen Bayer Leverkusen, yang disebut tidak terkejut dengan langkah tersebut. Dikabarkan, kontrak Alonso bersama Leverkusen memang memuat klausul khusus yang memungkinkan kepindahannya ke Real Madrid pada 2025 atau 2026. Namun, dengan masa depan Carlo Ancelotti yang semakin mendekati akhir di Bernabeu, keputusan Alonso pun dipercepat. Pakar transfer Fabrizio Romano juga menyebut bahwa Real Madrid tidak pernah mempertimbangkan opsi lain selain Alonso sebagai penerus Ancelotti. Klub raksasa La Liga itu telah menargetkan Alonso sejak tahun lalu sebagai suksesor ideal. Real Madrid saat ini tengah fokus menghadapi El Clasico melawan Barcelona, di mana mereka tertinggal 4 poin dengan hanya 4 pertandingan tersisa di La Liga. Sementara itu, Bayer Leverkusen sudah mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga dan tidak memiliki kepentingan lagi dalam 2 laga tersisa. Pertandingan kandang terakhir Alonso sebagai pelatih Leverkusen akan berlangsung akhir pekan ini melawan Borussia Dortmund.